Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazama bitariqatihi wa tarasaw khatahul jalal aqidatal islamiyatan ahsasan li fikratihi wa ahkama syar'iyatan li qiyasani amalih wa masdarani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajah bersama dalam majelis ilmu yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, alhamdulillah telah datang di tengah-tengah kita, yakni Ustadz Hirman. Beliau nanti yang akan membimbing, yang akan memberikan tausiah kepada kita sampai jam 6:30 kurang 5 menit. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pengajian pada hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Hirman, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat bersilaturahim di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang setia di atas petunjuknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa ciri
umat yang unggul. Kalau bahasa kita mungkin umat yang berkemajuan. Ciri atau tanda umat yang maju memang tidak boleh lepas dari majelis ilmu. Kalau hadis yang sering kita baca di buku-buku TPA itu, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi tanda orang yang baik atau tanda umat yang maju memang tidak boleh melepaskan dirinya dari Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 Allah sebutkan, dan saya kutipkan di dalam tafsir Buya Hamka, wa ma kana al-mu'minun liyunfiru kaffah. Tidak sepantasnya semua orang ikut berperang. Kata beliau, zaman itu perang itu merupakan cita-cita tertinggi dengan segala bentuk bonus yang Allah berikan berupa bidadari di sorga. Kalau dalam kitab Targhib wa Tarhib itu, orang yang berperang kemudian dia mati di dalam peperangan itu dapat bonus 72 bidadari. Dia 72. Ayo. Walaupun menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih istimewa daripada bidadari-bidadari yang ada di yang Allah siapkan tadi. Kenapa ayat ini mengatakan tidak selayaknya semuanya ikut berperang? Pada masa itu ya Islam membutuhkan jihad. Apalagi kalau sekarang tidak ada jihad, tenang-tenang saja. Kan kira-kira kan kita tenang-tenang saja. Itu poin pertama. Kemudian Allah menyebutkan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kenapa ketika Allah menyebutkan tidak selayaknya semuanya ikut berperang, hendaknya ada di antara kalian duduk mengkaji, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, liyatafaqahu fiddin, untuk memahami agama. Kata Buya Hamka, ayat ini mereka para sahabat yang tidak ikut berperang kemudian dia mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, yang membimbing adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membimbing adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita duduk begini, ini sudah nilainya, pahalanya seperti orang yang berjihad. Apalagi memang tidak ada jihad sekarang ini. Ya, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa saja yang keluar untuk menuntut ilmu, urusan pinter dan tidak pinter urusan belakang, Pak. Saya rasa sampai ini sudah pinter semua. Dan kira-kira begitu. Tapi menuntut ilmu itu merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat saja yang sudah paham terhadap agama, hafal sekian ratus ribu hadis, itu masih ngaji.
Lo kita ini hafal satu hadis lupa lagi. Ya kan? Satu hadis lupa lagi. Makanya dalam aksioma hadis di dalam kitab Fathul Bari itu, orang yang diberi gelar hafizahullah itu minimal dia harus hafal 100.000 hadis, baik riwayatnya, ya, sanadnya, sifat-sifat rawinya. Makanya ketika Abu Hanifah dia mengatakan orang yang sholat itu takbir Allahu Akbar tidak perlu sadaqah, karena saya tidak menemukan hadisnya. Padahal ya hadisnya ada. Sehingga Abu Hanifah itu dalam catatan sejarah sebagian ulama, dia hanya hafal 300 hadis. Ya. Loh kita ini belum hafal hadis. Ayat Al-Quran juga sebagian. Kadang menuduh orang lain sesat itu karek gampang. Kira-kira menuduh orang lain subhat itu amat mudah sekarang ini. Artinya bahwa tuntutan kita itu belajar ilmu itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi, perkara habis keluar dari masjid hilang hafalannya, apa yang disampaikan oleh ustadz tadi juga lupa semua, ya biar saja sudah, besok ngaji lagi. Kan begitu saja. Kan salah satu cintanya Allah kan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kan? Salah satu bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah pilih itu amat mudah atau dimudahkan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Kemudian di dalam hadis yang lain kata Nabi, orang yang berada di majelis ilmu itu pahalanya seperti orang yang melakukan ibadah haji dan ibadah haji dengan sempurna. Ya, man goda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimhu kana ajru kahajjin tamman hajjatahu. Barang siapa yang berangkat pagi-pagi, kalau sekarang malam-malam lah ya. Loh iya kan, malam kan. Dia berangkatnya keluarnya itu tidak ada niatan yang lain. Artinya niatan yang lain mungkin tidak disebutkan. Tapi mungkin ada orang niatnya keluar bukan karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan kebaikan. Tapi dia niatnya keluar mah tidak ada yang niat yang lain kecuali ingin mendapatkan kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Maka dia pahalanya seperti orang haji dan umroh sempurna. Kalau sampai daftar haji sekarang kurang lebih 20 tahun ke depan baru berangkat. Makanya salah satu kader Muhammadiyah itu ndak omes daftar, terlalu lama menunggu, maka pakai sepeda gayung Pak, kurang lebih 7 bulan sekian. Ya ada yang menyebutkan ya 7 bulan lebih sedikit. Ayo sampai ndak omes daftar Pak, kelamaan nunggu. Nah, usianya masih muda, ada yang menyebutkan 28 tahun. Ayo tuh haji ya, pahalanya besar, karena memang duduk di majelis begini tidak mudah, mohon maaf tidak mudah, apalagi sebagai mubalik ustadz. Wah berat Pak, duduk begini 1 jam itu tidak mudah. Maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala begitu besar bagi mereka. Ada yang menyebutkan kalau pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur kemarin menyebutkan tentang ayat ini ayat santri Pak. Ya, ayat santri. Jadi jangan khawatir pengasuh pondok pesantren atau pengasuh panti asuhan itu tidak makan Pak, masih makan insya Allah. Iya, karena dia itu tadi yang ngasuh, yang diatur, dia lagi berjuang di jalan Allah, yang lain juga berjuang apa? Cari dana. Lalu harus mengambil bagian, kata Bu Yamka. Dia akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian Bu Hamka menyebutkan bahwa menganjurkan untuk pembagian tugas memang. Ada yang perang tadi itu. Yang satu ada yang berada di majelis ilmu ya.
Kemudian kata beliau, akrabun nasu min darajatin nubuwah, manusia yang paling dekat derajatnya di antara derajat para nabi itu adalah, kata beliau, ahlul jihad wa ahlul ilmi. Itu orang yang berjihad dan orang yang berada di majelis ilmu. Kata beliau, ya, ahlul jihad wa ahlul ilmi. Kata beliau, kenapa? Li'anna ahlul jihad yujahiduna ala man ja'at bihir rusul. Karena orang yang berjihad tadi itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berjuang di jalan Allah karena dia mengambil bagian apa yang menjadi yang dibawa oleh para rasul. Wa amma ahlul ilmi, adapun orang yang menuntut ilmu atau mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, fadulun nasu ala ma ja'at bihil anbiya, karena dia bagian daripada orang yang berilmu itu bisa mengarahkan manusia, ya, karena itu bagian daripada tugas para nabi. Hanya kan kata para ulama, waris yang paling adalah ilmu. Yang diwariskan oleh para ulama itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penting. Sehingga orang yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, ciri yang dua tadi itu adalah liyatafaqahu fiddin. Kata Syekh Al-Imam Asy-Syatibi, untuk mendapatkan kebahagiaan, jalan yang terbaik memang tafaqahu fiddin. Untuk apa tafaqahu fiddin? Taysur ta'ah alaihi. Karena dalam rangka mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang menyebutkan orang yang berilmu atau mendapatkan ilmu itu dia dibimbing dengan ilmunya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itu. Kira-kira kalau dia waktunya sholat, diingatkan oleh ilmunya, kalau ini sebentar lagi waktunya sholat, dibimbing dia, taysir ta'ah alaihi. Atau kata Buya Hamka, taysir ta'ah alaihi, orang tafaqahu fiddin itu amat mudah untuk melakukan kebaikan karena memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagia dia. Coba zaman sekarang ini goes itu, ya, itu tadi orang dari Kalubaru sampai Banyuwangi ada yang siap fisiknya, Pak, kuat gitu. Tapi ketika rumah masjidnya di depan rumah, kadang dia tidak sanggup untuk melangkah untuk sholat 5 waktu, padahal rumahnya dekat. Tapi goes tadi itu dia punya program dan mampu dia jalankan itu. Kata Buya Hamka, berarti dia tidak mendapatkan poin pertama, taysirut ta'ah alaihi, dimudahkan taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muwafaqah ala sunnah af'al. Untungnya orang yang diberikan pemahaman terhadap agama Allah itu, mereka disuruh mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan sunnah Nabi. Kalau awal dari kitab Sahih Muslim itu menyebutkan begini, man ahya'i sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh telah mencintaiku. Orang yang mencintaiku, maka layak dan pantas dia mendampingiku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, itu orang yang menghidupkan sunnah Nabi di tengah manusia yang melupakan sunnah tadi itu, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian sahabat menyebutkan kalau amal kita ini belum mampu menandingi amalnya para sahabat.
Tapi yang mampu menyamakan itu adalah mahabbah, cinta seseorang kepada Rasulullah SAW. Nanti ada sahabat itu kan, dari orang Arab Badui datang, Nabi lagi memberikan nasihat. Kemudian dia bertanya, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Ada yang menyebutkan Nabi tidak menjawab beberapa kali karena Nabi lagi menjelaskan perkara penting terhadap para sahabat. Dia motong berarti. Ada yang menyebutkan Nabi tidak dengar. Terlepas dari perbedaan makna itu, tapi yang penting kemudian Nabi mengatakan, ma'a'attalaha, apa yang engkau persiapkan tentang hari itu? Dia jawab apa? Enggak ada. Wis nanyanya hari kiamat, amalnya ya ditanya yang enggak punya, kan kira-kira. Tapi apa kata dia? Aku mencintaimu. Kemudian Nabi mengatakan apa? Anta ma'amman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Sunnah tadi itu. Tidak mungkin hanya sekedar cinta kemudian dia tidak mengamalkan sunnah Nabi, tidak mungkin. Kalau dia ada ikhtiar, ada usaha untuk mengamalkan itu. Poin kedua, untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, wasuhbatu li ahli saleh, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, tafaqahu fiddin tadi itu memang harus bergabung bersama orang-orang yang soleh. Berarti apa? Tanda kesolehan seseorang itu secara zahir dia berada di majelis ilmu. Urusan hati mbowes saya tidak tahu ya. Nabi aja tidak tahu urusan Nabi, tapi secara zahirnya dia sudah soleh di majelis ilmu itu ya, secara zahirnya. Wasuhbatul lisan, maka dia tafaqahu fiddin, untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian poin yang ketiga tentang ayat ini, misi dakwah dan tarbiyah. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzaru. Artinya apa? Di dalam satu rumah, kalau kita punya anak lebih dari satu, jangan semuanya jurusan mesin. Iya kan? Jangan semuanya jurusan mesin kalau bisa. Harus ada memang sebagian untuk dipondokkan. Harus ada. Karena apa? Ya, kalau pertemuan keluarga itu kan harus liunziro kaumahum, harus ada yang memberikan peringatan dalam keluarga itu. Tapi kalau urusan mesin semua, nanti ngomongnya terus baut semua kan, kira-kira ini. Harus ada yang sebagian memang liunziro kaumahum, kata Buya Hamka ya. Harus ada yang dititipkan di pondok ya. Dititipkan di pondok untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu di antara beberapa keluarga tadi itu dia dalam rangka memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Penting itunya agama. Nah, itu. Jadi kata para ulama begitu ya. Kemudian poin pertama itu menjadi umat yang unggul, seorang yang namanya Qaul al-Imam Fakhrur Razi, Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan begini, ad-dunya bustanu tuzayyinat bi khamsati asya. Jadi kata beliau, dunia ini tak ubahnya sebuah taman yang diberikan didekorasi, Pak. Dunia ini tak ubahnya seperti taman tadi yang perlu didekorasi dengan cara yang baik, kata beliau. Diberikan dekorasi apa? Oleh 5 hiasan. Yang pertama, ilmul ulama, tadi ilmu, kembali kepada ilmu. Wa adlil umara, karena dengan ilmu tadi itu, kalau pemimpin-pemimpin tafaqahu fiddin, insya Allah dia akan adil ya. Tapi kalau dia tidak tafaqahu fiddin, di media A, di belakang B. Sekarang kan bisa begitu ya. Umarok kita ini, pemimpin ini bisa begitu. Dia tidak bisa berbuat adil karena dia tidak takut terhadap dosa, karena dia tidak tafaqahu tadi. Tapi kalau
di samping ilmu tadi itu, kemudian para pemimpin ini melahirkan pemimpin yang adil, enak. Kata beliau. Yang ketiga adalah wa ibadatul ibad, yaitu ibadahnya para ahli ibadah. Bagi tugas tadi itu, ya, ada yang bagian doa, bagian ibadah. Kemudian kata beliau yang keempat adalah wa amanatut tujjar, dan amanahnya para pedagang. Oh iya, kalau tidak amanah para pengusaha, minyak goreng naik terus gitu. Loh ya kan, minyak goreng naik terus kan? Loh iya, tidak amanah. Tidak amanah. Kalau para pedagang, para pengusaha itu, makanya kata Dr. Anwar Abbas apa? Kalau bisa lembaga-lembaga pendidikan itu hampir sama bahasanya dengan pondok pesantren Gontor itu apa? Harus punya jiwa pengusaha. Ya, jangan punya jiwa apa? Pekerja ngelamar kemana-mana. Ya, kalau bisa menjadi pengusaha. Nah, sekarang dunia kita ini dikuasai pengusaha siapa? Muslim berapa orang? Ya harus begitu. Mestinya harus ada lembaga kita ini mencetak generasi-generasi menjadi generasi pengusaha. Makanya kalau Gontor itu kan setiap hari itu dipacu, ya, diingatkan, diberikan semangat. Kalian harus menjadi generasi yang memiliki usaha besar. Begitu terus. Jadi begitu. Ya. Jadi amanahnya para pedagang. Kemudian yang kelima wa nasihatul muhtarifin, yaitu nasihatnya atau arahnya kaum profesional. Itu poin ini dia akan mendapatkan kemuliaan. Satu. Kemudian tanda yang kedua, menjadi manusia yang punya nilai plus atau menjadi manusia yang bermanfaat. Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Di situ sebutkan potongan ayatnya begini. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufa'an. Adapun buih itu walaupun dia banyak tapi dia akan hilang. Ya. Ayat ini memang berbicara tentang air sebenarnya. Ya, air itu konotasinya kalau orang nyuci ya ada buih kan gitu. Kualitas umat. Akan ada umat nanti memang banyak tapi seperti buih. Kita ini kan termasuk warga Indonesia yang bangga memang. Karena di Indonesia termasuk umat Islam terbesar, bagian dari umat terbesar umat Islamnya. Kalau nyari besarnya kan kira nyari umat yang banyaknya memang iya. Tapi jangan sampai seperti fazamazabadu tadi, seperti buih terombang-ambing, ya. Setelah terombang-ambing kemudian hilang dia. Tapi hendaknya wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi. Adapun orang yang bisa menghadirkan manfaat, ya, untuk manusia, dia akan diberikan kekokohan di muka bumi ini. Karena yang punya nilai tawar yang mulia itu adalah manusia yang menghadirkan manfaat. Bahkan Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Jami'us Shaghir yang menyebutkan begini. Hadis ini juga populer. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata beliau begini. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang punya manfaat bagi orang lain. Artinya manusia unggul itu, manusia yang berkemajuan itu punya nilai lebih tadi, manfaat. Jadi orang yang selalu memberikan kebaikan atau menyebarkan kebaikan dan menghadirkan manfaat bagi orang lain itu adalah sebaik-baik manusia, kata Imam As-Suyuti. Dengan syarat satu, karena ia dicintai Allah dan Rasulnya. Kata Buya Hamka, orang yang menghadirkan manfaat itu walaupun jasadnya tidak ada tapi ilmunya terus berjalan, amal karyanya terus dimanfaatkan oleh orang lain. Dulu pernah saya sampaikan itu, umur itu dibagi dua, kan?
umur fisik dan umur karya. Umur fisik kita ini rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kita punya jatah hidup. Tapi umur karya bisa melampaui umur fisik. Yang saya sebutkan manfaatnya. Kayak Imam Al-Bukhari itu kan usianya pendek. Ada yang menyebutkan 60, ada yang menyebutkan 70 tahun. Bahkan dia meninggal dalam keadaan mati mendadak. Ya, kalau orang nyebut sekarang mungkin jantungnya. Ya, dia mati mendadak. Tapi karyanya, kitabnya begitu manfaat bagi manusia yang kita sebut dengan istilahnya Sahih Bukhari. Ya, itu punya karya yang luar biasa. Manfaatnya bisa dirasakan oleh siapapun sampai hari kiamat mungkin nantinya. Maka amalan ini mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Satu. Kemudian yang kedua, karena ia melakukan amal yang terbaik. Karena amal yang terbaik itu ada yang menyebutkan dalam perjalanan hidup kita ini memang ada beberapa amal yang punya nilai lebih sesuai dengan waktunya. Contoh tentang kurban. Pakai itu ya, kurban bukan korban. Soalnya kata kurban dengan korban itu walaupun lafadznya hampir sama orang nyebutkan, tapi dia punya nilai berbeda atau makna yang berbeda. Kalau kurban itu adalah nilai positif, tapi korban itu nilainya negatif, Pak. Aduh, saya ini korban wis ya. Korban apa? Penculikan. Nah, kan kira-kira kan korban, tapi kurban. Contoh pahala kurban. Itu kan pahala yang amat bergengsi. Ya. Kapanpun sekarang pun bisa kita nyembelih seekor kambing ataupun seekor sapi, mungkin patungan 7 orang tadi. Tapi dia kalau ingin punya nilai lebih, manfaatnya nanti. Ya, tanggal 9 Juli kalau menurut keputusan Majelis Tarjih, kan hari raya kan. Apa nilai lebihnya? Kalau dalam kitab Imam Ahmad saya kutip begini. Yang pertama, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap rambut dari binatang yang kurbankan itu punya nilai 1 rambut 1 kebaikan. Siapa panitia kurban di sini? Ada. Pernah ngitung rambut kambing? Saya tanya, Wak. Loh iya, tidak ada yang pernah ngitung rambut kurban tadi itu, rambut kambing atau rambut sapi. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi malaikat itu terhitung, Pak. 1 helai rambut dari kurban yang kita kurbankan tadi itu adalah dia diganti berupa kebaikan. Hadis sahih menurut para ulama. 1 ya, pahalanya besar. Makanya tidak boleh beli kambing giginya ompong, tanduknya hilang sebelah, kudisan, apalagi sekarang nah, iya kan, tidak boleh, harus gagah, Pak. Ustadz, gagah itu mahal. Ya nama jihad tadi itu, perjuangan. Soalnya penjual kambing juga paham, Pak. Ya, kalau tidak paham dia tidak akan naikkan harga. Nah, kan kira-kira gitu, sama-sama paham. Karena ya sama dengan PT umroh juga begitu. Bulan ini harganya sekian, bulan ini juga harganya sekian. Karena dia tahu dalil juga, Pak. Loh ya kan? Nah, itu contoh. 1, dia punya pahala besar. Maka dipersiapkan. Kalau para sahabat itu memang mempersiapkan jauh hari. Dari bulan Zulqa'dah ini memang sudah dipersiapkan untuk bisa berkurban tadi itu. Karena kebaikan, pahala, amal untuk bisa membawa. Bahkan kalau sebagian fatwa Muhammadiyah itu menyebutkan apa? Tarjawa. Panitia itu tidak punya jatah khusus, Pak. Oh iya, tidak punya jatah khusus. Sebab jangan sampai panitia itu kepala diambil, usus apa namanya, kaki belakang diambil, depan diambil, terus semuanya diambil, kan tak ada. Ini tidak ada, artinya dia bagian khusus tidak ada. Ya, oh iya. Contoh 1. Kemudian yang kedua, marakibul mudhin yaumal qiyamah. Kata para ulama, termasuk Ibnu Katsir menyebutkan,
orang yang berkorban itu adalah sebagai kendaraannya pada hari kiamat. Tapi sampai jangan berpikir, Ustadz aku naik kambing besok. Nah, itu majasnya. Ya, karena kata Nabi begini dalam Sahih Muslim, innakum tuhsaruna rijalan wa rukbanan wa tajurruna ala ujuhikum. Besok orang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam barzah, itu ada 3 kondisi untuk menuju alam mahsyar. Rijalan, berjalan kaki. Sahih Muslim. Ya. Ada yang menggunakan kendaraan. Yambo apa Alfat apa Al-Fatihah, nah terserah ya. Oh iya, atau yang lain. Tapi di sini yang disebut adalah binatang kurban tadi itu. Kemudian ada yang ditarik melalui wajah-wajah mereka. Itu pada hari kiamat. Artinya apa? Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menurut hadis ini dia memberikan ya sindiran kepada kita. Sebagai sarana untuk dimudahkan jalan. Kalau sekarang ya bahasanya mungkin zaman Nabi yang tidak ada pesawat ya, mungkin banyak yang berjalan likulli domirin kan, bahasa Quran kan sudah disuruh untuk berjalan kaki. Tapi kalau Indonesia, kalau sepeda gayung aja sudah 7 bulan, apalagi jalan kaki berapa? Tidak cukup 7 bulan, mungkin 2 tahun baru nyampe kalau jalan kaki kan. Kalau sekarang kan kira-kira perlu. Karena orang dibangkitkan pada hari kiamat tadi ada yang berjalan kaki, ada yang marakib menggunakan kendaraan tadi itu. Kalau menurut Imam Muhadditsin Al-Haramain tentang hadis ini dia sahih. Ada yang menggunakan kendaraan. Bayangkan kata Buya Hamka, orang kalau melintas atau dibangkitkan dari alam barzah itu kan proses yang amat panjang, ya, panjang. Makanya di atas sirat itu kata beliau itu sirat itu berada di punggung neraka. Jadi kalau kepleset nyemplung wis selesai. Kan kira-kira begitu. Rijalan wa rukbanan wa tajruna ala ujuhi. 3 kondisi. Kemudian ya, menghadirkan manfaat tadi itu yang ketiga tusahhilul jawazi ala sirat. Dia diberikan kemudahan untuk melintas sirat. Yang mana ya memang nanti orang yang melintas sirat itu tergantung amalnya, ya, tergantung perbuatan baiknya. Nah, tentu bagi yang tidak baik agak susah mungkin. Bagi yang soleh akan dimudahkan. Ada yang menyebutkan kalbarki, seperti kilat. Siapa yang seperti kilat itu? Mungkin 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian dalam redaksi yang lain ada 70.000 nanti akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, itu ada. Tapi yang jelas dia ketika beramal dengan amalan yang bergengsi ini, karena kata sebagian mufassir, karena ibadah ini ada kaitan dengan istilahnya nusuk. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata nusuk di sini kemudian padannya adalah manasikakum, manasik haji. Khuzu manasikakum. Nah, kira-kira orang yang berangkat haji ya dia melakukan proses hajinya, yang tidak ya tidak, kalau dia diberikan rezeki oleh Allah maka berkorbanlah. Ya, biar bisa minum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga Haud. Karena Quran menyebutkan surah As-Saffat ayat 24 itu tentang poin itu sahilul jawarih ya ala sirat tadi itu waqifu innakum mas'ulun. Besok kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika berjalan tadi itu dari alam barzah menuju alam mahsyar tadi itu ada yang diberhentikan. Berhenti kau, sesungguhnya engkau akan ditanya. Kan kalau punya rezeki kan, kalau menurut hadis itu kan pertanyaannya paling baik 2 ya. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau belanjakan ya. Jangan berdalih tidak punya duit, beli mobil gonta-ganti bisa, beli kambing tidak bisa kan. Oh iya, beli mobil gonta-ganti bisa. Oh itu mobil bisnis Ustaz, beli ya jual, cocok beli ya. Lain lagi tuh ya. Sabar Pak. Nah iya, maksud saya yang gonta-ganti tidak dalam arti bisnis ya.
Sabar Pak ya. Itu kata para ulama. Ya. Jadi dia ditanya pada hari kiamat. Kemudian berikutnya, la ta'ti yaumal qiyamah bi kuruniha wa asfariha wa as'ariha. Karena binatang yang kita kurban tadi itu, dia akan datang pada hari kiamat sebagai saksi. Rambutnya, tanduknya, kukuknya. Nah, bayangkan ya, kukuk bisa menjadi saksi. Jangan engkau azab Pak Joko itu, sudah berkorban. Kan kira-kira begitu. Loh iya, ditanya, dia akan menjadi saksi. Binatang yang kita kurbankan tadi pada hari kiamat, ya. Kemudian, ya, sunnata abikum Ibrahim. Dia adalah sunnah bapakmu Nabi Ibrahim. Terakhir adalah kanat lahu hijaban minan nar. Dia menjadi tameng, menjadi benteng kita dari api neraka. Jadi untuk menjadi manusia unggul tadi menurut ayat Quran surah Ar-Ra'd itu harus begitu. Jadi dikenal. Orang mati pun ketika kita mati nanti, ya Allah, dulu ya ada hamba Allah, dia setiap Idul Adha selalu berkorban. Sekarang kurang pemasukan hewan korban karena dia meninggal dunia. Dikenang dia kan kebaikannya, amal solehnya. Nah, itu kata para ulama. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah ini. Kalau kebiasaan orang dulu, kalau masuk bulan ini kan duduk-duduk, ya, namanya Zulqa'dah ya, duduk-duduk. Kemudian ada sebagian mereka mengadakan perlombaan tasliyah, hiburan, ya, untuk apa? Yang saling bermusuhan tadi itu nyatu ketika ada perlombaan tadi, tidak ada kebencian di antara mereka. Jadi makanya disebut dilarang berperang di antara 4 bulan yang diharamkan tadi itu kan, yang betul kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kan kira-kira ini 3 bulan berturut-turut. Maka kalau kita ingin menjadi manusia unggulan tadi itu, yang kedua itu jadikanlah diri kita ini menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita jadi pejabat, ya berikan manfaat untuk orang lain. Insya Allah itu menjadi amal soleh kita. Sudah habis waktunya. Sebenarnya ada kurang lebih 18 ya ciri umat unggulan. Kapan-kapan kita kaji. Ini lumayan saya juga tidak kesini, ya, kan kira-kira. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini saja, semoga bermanfaat. Hadanallahu ajmain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa menjadi ibrah bagi diri kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup pengajian kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala imamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.